Susah untuk menunjukkan tanda reda karena ini menurut saya perang yang agak berbeda ya. Saya rasa ini sekarang yang terjadi adalah perang peradaban juga. Nah, bayangin dia sudah 2500-an tahun pernah dihajar oleh Yunani, oleh Romawi, oleh Mongolia, oleh Arabia, ya kan? Dan kalau nggak salah dengan Romawi itu dia sampai 400 tahun loh Pak, clashingnya. Iya. Jadi yang clashing 6 hari dibanding clashing 400 tahun. Kecil. Artinya yang mau saya bilang endurance dia akan panjang. Kenapa? Kalau Iran tidak boleh, Israel boleh. Kenapa kalau Iran tidak boleh, Perancis boleh. Kenapa kalau Iran tidak boleh, Rusia boleh. Kenapa kalau Iran ada 9 negara Pak yang saya bisa sebutkan satu persatu. Pakistan, India, ya? Iya, makanya saya bisa sebutkan satu persatu ada 9 tuh yang boleh. Apa yang membuat Iran tidak boleh? Akhirnya saya bilang kemarin, ini bukan lagi board of peace tapi board of war. Ya. Nah, contoh Pak, saya tersinggung ketika Trump langsung ngasih map itu begitu saja, dan Prabowo juga menerima gitu. Loh, dia bukan Letkol Teddy, dia bukan ajudannya Trump. Kalau untuk kepentingan nasional Pak, harga berapapun ancaman dari Trump, hanya karena keluar dari board of peace dan itu bukan kesalahannya Prabowo, tapi kesalahannya Trump yang merubah board of peace jadi board of war, kenapa mesti takut? Kalau dia bisa gebrak meja untuk rakyat Indonesia, kenapa nggak bisa gebrak meja buat Trump? Nah, Indonesia harusnya kopi Iran. Kita itu bangsa besar. Kalau Iran tuh tadi 2500 tahun, kita tuh pernah punya Sriwijaya Majapahit 1000 tahun, 800 tahun. Jadi kita juga bukan bangsa kaleng-kaleng Pak. Semangat itu yang kita mesti ada, sehingga nggak usah takut. Kalau memang kita mesti mutusin maju dan mundur lagi di BOP apa segala macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network Tribuners, pada tanggal 28 Februari 2026 yang lalu. Pada hari Sabtu, mendadak sontak Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran, utamanya adalah Teheran. Akibat dari serangan itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meninggal dunia. Demikian pula dengan sejumlah pejabat tinggi Iran. Dan berikutnya, Iran tidak mau kalah, kemudian melakukan serangan balasan ke seluruh fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah, termasuk juga ke wilayah Israel. Bukan hanya sasaran militer, tetapi juga menyasar objek-objek sipil di wilayah Timur Tengah. Untuk memahami situasi tersebut, dengan segala kehormatan, saya merasa terhormat telah bersama dengan Ibu Dr. Koni Rahakundini Bakri, seorang pengamat militer dan pertahanan yang sangat terkenal. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, banyak orang kepingin tahu mengenai pandangan Ibu. Konflik dengan Iran ini bakal jadi panjang kali lebar atau akan ada ending yang cepat Bu, terkait dengan konflik bersenjata yang sampai hari ke-6 ini masih belum menunjukkan tanda-tanda reda? Susah untuk menunjukkan tanda reda karena ini menurut saya perang yang agak berbeda ya. Saya rasa ini sekarang yang terjadi adalah perang peradaban juga. Iran tuh harusnya, menurut saya Trump ini agak kacau kali ini. Saya tuh saya penggemar Trump, anehnya kan? Anehnya. Karena saya ngerasa dia orang yang lebih bisa mudah dibaca daripada para pemimpin dunia yang tidak mau berdiplomasi atau munafik gitu. Paling tidak Trump itu nyebelin, tapi dia tuh very clear gitu orangnya. Nah, makanya waktu Trump mau jadi presiden saya sangat mendukung. Apalagi saya kagum ketika dia melahirkan Abraham Accord. Karena bagaimanapun Timur Tengah langsung mereda. Makanya negara-negara konsorsiumnya negara Teluk ini kan kemudian jadi maju lah, Dubai segala macam itu kan karena negara, jadi kawasan itu jadi aman. Di situ saya kagum sama Trump, bertahun-tahun masalah itu nggak. Nah, tapi sekarang kenapa tiba-tiba dia memberanikan diri, Amerika lompat ke dalam perang ini dan membantu Israel? Itu yang saya bilang akan terjadi benturan besar gitu. Karena saya sebenarnya bukan ahli Persia ya, tetapi kita harus lihat Persia itu dia bukan cuma negara. Negara tuh rise and fall, jangan salah. Tapi civilizations.
itu Peradaban stay, ya. peradaban. Nah, dia ini adalah salah satu yang bukan disebut negara, tapi peradaban yang bertahan, betul? Ya. Nah, bayangin dia sudah 2500-an tahun, pernah dihajar oleh Yunani, oleh Romawi, oleh Mongolia, oleh Arabia, ya kan? Dan kalau nggak salah dengan Romawi itu dia sampai 400 tahun loh, Pak. Clashing-nya. Iya. Jadi yang clashing 6 hari dibanding clashing 400 tahun. Kecil. Artinya, yang mau saya bilang endurance dia akan panjang. Kemampuan dia bertahan akan panjang karena dia memang terbukti bangsa yang resiliensinya tinggi ya, resilience gitu. Jadi berat untuk bilang perang ini akan sesederhana itu. Nah, belum lagi kalau kita lihat bahwa sekarang pasti dunia-dunia bagian dunia lain, which is Global South Family lah, kalau kita boleh sebut kita Global South Family. Ada BRICS di sana, ada Presiden Putin di sana, ada Xi Jinping di sana, ada India di sana. Itu kan juga nggak mau kita semua terdampak gitu. Karena kalau mau dibilang kenapa sih dari dunia yang lagi baik-baik, lagi sejahtera, lagi tenang-tenang, di-interrupt sama sesuatu yang hebat seperti ini gitu. Sekali lagi kalau mau dianggap misalnya Amerika itu ikut menghajar karena mau menghajar terorisme, salah tempat terorisme bukan di situ, bukan di Iran, betul nggak? Misalnya Pakistan malah bisa lebih gerakan terorisnya mungkin lebih mengerikan gitu, atau tempat-tempat lain. Apalagi terus kalau mau dibilang dia mau menghajar drugs, ya kan, dia udah hajar salah juga antara Meksiko sama negara Amerika, bisa sama-sama Maduro. Jadi kok kelihatannya dia membaca ada yang kita nggak bisa pahami. Nah, karena kita nggak bisa pahami itu, agak susah sebenarnya melihat ini mau kemana. Lebih mudah melihatnya bahwa dunia nggak akan diam. Tadi Bapak bilang 6 hari, kita udah mulai gelisah nih. Hormuz sudah berefek, ya kan? Hari ini berapa naiknya 20%. Betul. Nah, kita kan dalam hitungan berapa lama sudah akan signifikan. Belum lagi dampak orang-orang pengen keluar dari Dubai yang dianggap surga dunia hari ini, orang sudah mulai mau keluar juga. Jadi dampaknya akan masif secara ekonomi, secara sosial dan politik. Nah, tapi yang mesti dilihat juga, tadi saya bilang bahwa ini tuh perangnya tuh bukan cuma semata perang militer. Jadi salah kalau melihat ini hanya dari aspek Israel punya apa, Iran punya apa, nanti dibantu apa sama Cina, nanti dibantu apa sama Rusia. No, menurut saya ini bukan perang militer. Ini perang adalah pertemuan jejak peradaban. 2500 tahun si Persia ketemu 1200 tahun si Israel, which is semua punya sejarah besar loh, ya kan. Nah, kemudian masalah energi global, itu nomor 2. Yang ketiga baru sekarang kita itu ketemu dalam tabrakan sistem dunia antara unipolaritas yang mau bergeser ke multipolaritas. Jadi 3 elemen inilah yang sebenarnya membuat perang ini nggak biasa daripada perang sebelumnya. Bu, ini ada yang berpendapat ini, Bu, Ibu setuju nggak bahwa Ali Khamenei ini nggak sama dengan Saddam Hussein? Ali Khamenei bukan Gaddafi, karena Ali Khamenei itu adalah orang pemimpin sekaligus pemimpin politik sekaligus pemimpin agama. Selain itu juga sistem di Iran tidak seperti di Irak sama di Libya, sehingga daya tahannya terhadap gempuran tuh beda gitu. Ibu setuju nggak sama pendapat ini, Bu? Beda nih antara kita ngomong konteks pemimpin seperti Ali Khamenei. Menurut saya Ali Khamenei itu seperti Pope, Pak, seperti Paus. Paus ya. Dia kepala negara, ya dia kepala pemerintahan, tapi dia kepala umat. Ya itu kan bobotnya tinggi sekali gitu loh. Nah, itu yang bikin dia jadi berat. Tapi kalau dikaitkan sekarang dengan dengan Iran hari ini, satu hal yang sepertinya terjadi adalah saya nggak tahu ya apakah mau dibuat Jakarta Method sebelumnya oleh Trump supaya nih the old Pahlavi coming back from France, betul nggak sih? Kembali nih. Makanya kan kalau lihat ada video singkat seolah-olah mereka thank you Trump. Tapi itu hanya sekian detik. Kenapa? Karena nggak bisa. Saya udah bilang tadi, Persia itu bukan negara, dia tuh peradaban yang hidup di atas tanah itu. Mereka nggak pernah geser gitu loh. Jadi pasti mereka tuh apalagi ini jadi meninggalnya kan karena jadi martir, bukan apa-apa. Dan kalau orang melihat foto dia meninggal, ya dia meninggal beda sama Saddam Hussein. Dia beda posisinya dengan Gaddafi. Ya. Dia meninggal dengan cara begitu mulia di tengah reruntuhan. Dia kelihatan tetap auranya tetap tenang, tetap mulia saya bilang tadi. Jadi itu pasti membakar, jangankan orang Persia,
Kita aja nih yang jauh dari Persia melihat aduh pemimpin dibegitukan, itu kan marah lah pasti gitu loh. Marah pasti. Ya. Itu ya Bu ya. Bu, kalau boleh saya tahu Bu ya. Jadi menurut pandangan Ibu, ada Trump sendiri bilang bahwa tujuan dari serangan itu adalah change the regime, ganti rejim. Exactly. Itu yang tadi saya udah buka kan. Ya kan. Kedua, soal menundukkan Iran supaya dia tidak mengembangkan senjata nuklir. Nah, apakah tujuan itu dengan penyerangan itu bakal bisa terwujud tujuannya? Ya udah jelas enggak. Enggak ya? Buktinya yang dipilih langsung anaknya. Betul nggak? Ya. Langsung dan nggak pakai rame. Sebenarnya tadinya tuh waktu dinyatakan meninggal saya sempat khawatir nih. Apakah pergantian kepemimpinan tuh akan menimbulkan frictions gitu kan? Tapi ternyata mereka sistemnya udah jalan. Jangan salah ya. Kita lagi ngomong soal Persia nih. Sebuah peradaban yang memang jago dalam tata pemerintahan, ya kan, dan lain sebagainya, kita bisa baca lah. Nah, tapi intinya adalah ternyata demikian smooth dipilih putranya. Jadi miss dong. Betul nggak? Ya. Nah, kalau dikaitkan ke pertanyaan kedua tentang nuklir, ini kita mesti debatable nih. Pertanyaan saya sederhana aja lah. Terlepas Iran mengembangkan nuklir atau tidak, kenapa kalau Iran tidak boleh, Israel boleh? Kenapa kalau Iran tidak boleh, Perancis boleh? Kenapa kalau Iran tidak boleh, Rusia boleh? Kenapa kalau Iran ada 9 negara Pak yang saya bisa sebutkan satu persatu? Pakistan, India, Iya, makanya saya bisa sebutkan satu persatu, ada 9 tuh yang boleh. Apa yang membuat Iran tidak boleh? Ya. Mungkin karena dia nggak tunduk sama Barat. Bukan masalah tunduk atau nggak tunduk. Ini yang saya mau bilang. Sebenarnya makanya saya tadi kasih buku saya ke Bapak ya. Sebenarnya planet bumi ini udah mesti lihat bahwa kita itu punya battlefield bersama Pak. Kita tuh punya medan perang bersama. Kenapa saya sengaja bawakan ini buat Bapak? Karena ini saya refleksi saya di Rusia ya. Karena saya lihat kan Rusia juga hampir begini Pak, sama. Berapa tahun nih? 4 tahun dia dikucilkan, diputus dari dunia. Energinya nggak boleh dialirkan secara normal. Nord Stream di kudeta lah Nord Streamnya. Tapi dia survive. Nah, karena sebenarnya negara dunia itu harus tahu aja ya. Kita itu sekarang menghadapi masalah yang harusnya masalah planet. Ya kan? Border tuh udah nggak ada Pak. Kita tuh udah ada blur antara borders. Boleh aja negara punya nama negara, tapi dia udah borders, we have no borders, ya kan? Kedua, kita tuh krisis di lautan kita semua, di semua laut kita ada masalah besar. Dari masalah energy security, dari masalah food security, ya kan? Itu kan sumber kehidupan manusia gitu. Kemudian apa lagi? Bagaimana sebenarnya climate, AI, pandemic, misinformation, itu masalah kita. Kenapa tiba-tiba jadi muncul masalah Iran dengan kepemilikan nuclear power plant, dan juga ini jangan sampai nih ini jadi kayak ke Irak dianggapnya punya ternyata nggak ada apa-apa di situ. Ternyata International Atomic Energy Agency menyatakan tidak ada apa-apa. Gitu. Ya salah ya. Bukan salah, berarti memang perangnya ya dibuat-buat gitu loh. Alasan perangnya dibuat-buat. Bu, kalau kita melihat bahwa satu pola antara Iran dengan Rusia kan cukup dekat. Sangat Pak. Iya kan? Sangat betul dekat. Ya. Nah, kenapa dalam konteks ini Rusia biasa-biasa saja? Bapak yang bilang biasa-biasa saja. Enggak lah. Kalau saya bilang gini Pak ya, sama seperti lahirnya BOP, Board of Peace. Board of Peace ini kan kita udah lihat dari awal. Ini kok yang bikin Trump ya. Kemudian yang datang orang dari berapa negara diundang? 62 negara kalau nggak salah diundang. Yang hadir cuma berapa negara yang mau ikut. Yang sekarang semua pada berperang nih. 8-nya bukan semua. 8-nya tuh berperang tuh. Iya kan? Betul. Iya kan? Akhirnya saya bilang kemarin, ini bukan lagi Board of Peace tapi Board of War. Ya. Nah, pertanyaannya kan apa yang bikin mereka bergabung tapi Iran tidak mau, Rusia tidak mau, Cina tidak mau, tergesa-gesa. Karena dia bilang, ngapain ya? Apa yakin nggak ini Board of Peace ini akan demi Palestina, demi perdamaian, demi terwujudnya Timur Tengah yang tenang, damai dan sejahtera gitu. Buktinya apa? Terjadi kan dalam proses sedang menunggu. Jangan salah loh, walaupun Rusia nggak gabung, dia bilang, oke, saya tetap sumbang si 17 triliun.
Pinternya Rusia itu kan bukan dia ngasih uang. Ya. Uang Rusia kan banyak ditahan tuh waktu special military operation. Ya ambil aja tuh dari uang gue yang lu tahan. Jadi dia kelihatan kesannya nggak membayar gitu loh, Pak. Tapi dia ya udah ambil aja uang yang gue tahan itu 17 triliun. Nah, intinya adalah dia hati-hati. Ada kehati-hatian pemimpin untuk jumping karena gini loh. Masuk board of peace itu adalah keputusan besar. Yang saya mau bilang itu sebenarnya begini, Pak ya. Indonesia itu punya kitab suci, ya, punya keyakinan penting, kepercayaan tentang saktinya kita menjadi salah satu yang melahirkan non-alignment movement. Itu tuh harus ada dari nafas kita sejak Soekarno berani teriak-teriak di UN. Karena apa? Kenapa, Pak? Posisi kita itu penting. Karena tadi yang saya bilang, dunia multipolarity dan dunia unipolarity itu sedang bertabrakan, ya kan? Si unipolar ini pasti bete dong, Pak. Tiba-tiba ada negara-negara namanya BRICS ini, kok tiba-tiba jadi jagoan ya? Around 40% kalau nggak salah ya, ekonomi dunia dia pegang, ya kan? Dia kan kesel. Terus belum lagi Presiden Putin mengedepankan Greater Eurasia Partnership, which is bigger than BRICS, ya kan? Ini yang saya bilang, tambahan lagi dia dorong begini, orang akan makin merasa ini dunia kok makin gak fair. Akan mendorong supaya multipolarity terjadi, dan itulah sebenarnya kata sakti Bandung Conference atau Bandung Spirit. Justru itu yang kita mesti pegang. Makanya kenapa kalau orang nanya sama saya, Bung Oni kok anti board of peace? Saya nggak anti board of peace. Selama dia jadi board of peace, fine. Tapi ketika dia jadi board of war, apalagi kita mau bikin tentara masuk ke situ dan tentara TNI masuk ke sana, itu 8.000 awal, Pak. Targetnya 20.000. Dan target 20.000 itu akan artinya kita 40% of the troops. Ya makanya kalau nggak salah diumumkan dia jadi wakil komandan atau apa gitu. Betul. Ya, jadi kan maksud saya ini nggak main-main. Apakah kita mau membiarkan Indonesia yang sudah banyak masalah banget ini, banyak PR ini, contoh banyak tuh ya, saya nggak yang hebat-hebat lah, Pak. Yang gaji guru masih 15.000, gaji guru masih 100.000, MBG masih ada yang bagus tapi mostly berantakan. Itu kan PR-PR yang harusnya kita bereskan gitu. Kenapa kita sekarang membawa tentara kita ke sebuah medan yang akan berbahaya buat mereka gitu loh. Karena aturannya beda, doktrinnya akan beda, semuanya akan beda, Pak. Ya. Bu, kalau boleh kita tahu, Bu, menyambung pertanyaan saya tadi. Kalau menurut perakiraan Ibu, kira-kira sikap Rusia ke depan terkait dengan konflik di Timur Tengah ini kayak apa? Dan Cina mungkin. Tadi kan saya lihat kan, Pak ya, dunia tuh punya masalah besar secara planetary secara planetary. Jadi mereka tuh akan konsentrasi ke masalah itu yang selesai. Jadi di tengah masalah ini belum selesai, tiba-tiba muncul masalah baru yang unnecessary kan, sebenarnya kan nggak penting dan nggak perlu terjadi. Contoh saya bilang nggak perlu terjadi. Mbok lah ya, udah enak-enak Dubai itu jadi negara hub yang kaya raya. Kuwait, Bahrain, UEA. Kenapa tiba-tiba mengizinkan peralatan militer atau pesawat tempur atau alutsista militer Amerika itu dideploy dari tempat mereka? Iran is a smart guy, dia tahu dong, wah kalau gue lawan ke pangkalan militer juga gue yang capek nih, mendingan gue pakai murah-murah aja nih, pakai drone-drone, ya kan? Tapi lihat efektifnya, Pak, Dubai loh, langsung kena sentra-sentra port lautnya, kemudian airportnya, iya kan? Itu kan mengerikan, Pak. Itu kan memberi guncangan besar sebenarnya untuk negara-negara yang tadinya mengedepankan sejahtera, mengedepankan aman damai. Jadi menurut Bu Kony memang strategi itu memang by design ya oleh Iran untuk kemudian gangguin si Dubai, kemudian jadi kota mati. Ya by design dong, Pak. Pakai drone seharga by smart design lagi. Hanya harganya 50.000 US dollar, ya. Dan melawannya berapa coba, Pak? 10 juta US dollar. Karena dia pakai rudal yang harganya mahal. Jadi dia itu mau bikin lawan itu capek economically, ya kan? Sama gini, kita bisa lihat ya, apa endurance Amerika Serikat, industri pertahanannya akan secepat itu mengisi, Pak. Betul nggak? Betul. Dia ini kan perang nggak baru kemarin, nggak baru berapa 4 hari ini, 5 hari ini. Dia perang udah bantuin Ukraina udah bisa-bisan, betul nggak? Dan kalau ditanya sekarang di atas map, menang atau kalah? Ya buktinya Rusia utuh. Rusia malah makin baik-baik aja. Artinya walaupun tidak dideklar, ya dia tuh kalah udah. Posisi Ukraina tuh udah kalah. Kalau enggak ngapain ada Alaskan Summit?
Trump langsung membuat alasan summit gitu. Nah by the way itu saya suka juga Trump, kan bener kan, dia paling nggak mengundang orang datang gitu. Ya. Tapi bahwa dia jadi kacau balau hanya untuk maganya, itu another question. Itu kayaknya juga psychologically harus kita cek ada apa. Yang saya khawatirkan cuma satu, jangan sampai karakter kepemimpinan model Trump itu ditiru orang. Iya dong, tiru tabrak sana, tabrak sini, tabrak sana, tabrak sini gitu. Iya dong. Mungkin buat Amerika bisa, Pak. Endurance-nya bisa agak panjang, tapi kalau buat negara kayak kita kan berat kalau tabrak sana, tabrak sini. Iya, Bu. Setelah bertemu dengan sejumlah mantan presiden, mantan Menlu, dan sejumlah ketua parpol, yang undangan presiden Prabowo ini, Indonesia tetap berada di board of peace menurut keterangannya Pak Muzani. Saya yang Pak Muzani belum dengar, tapi saya dengar pernyataannya Pak Surya Paloh. Ya, Bu, apakah menurut perkiraan Ibu sikap ini karena setelah Pak Prabowo melihat Trump marah-marah sama Spanyol dan Inggris sekarang nggak mau bantu, pangkalannya nggak mau dipakai oleh Amerika untuk nyerang Iran? Saya mau jawab apa nih Pak? Jawab seadanya ya. Katanya beliau itu saya sangat pro kepentingan nasional. Betul nggak? Kalau untuk kepentingan nasional Pak, harga berapapun ancaman dari Trump, hanya karena keluar dari board of peace, dan itu bukan kesalahannya Prabowo, tapi kesalahannya Trump yang merubah board of peace jadi board of war, kenapa mesti takut? Lah kalau nanti kayak Spanyol seluruh perjanjian dagangnya dibatalin gimana? Sekarang saya tanya balik, memangnya kalau terus Trump itu orang yang menghormati perjanjian? Saya tanya balik, emangnya kalau kita terus Trump menghormati perjanjian enggak? Saya balikin lagi Pak, board of peace itu baru dibentuk kapan? Tiba-tiba bertransformasi jadi board of war, nobody talk to us. Apa Trump telepon lupa Prabowo nih? Oi bos, gue mau telepon mau nyerang dulu Israel deh nih, sama nyerang ini ikutan gue. Ya udah, gue kasih tau aja karena lu ada di board gue. Foto kuping saya Pak, dia nyerang apa yang ngobrol? Ya. Jadi apa yang mau dipegang gitu dari sini? Jangan sampai nih Pak ya, behavior of uber alesnya Amerika itu menggerus kedaulatan kita dan harga diri kita sebagai bangsa. Contoh Pak, saya tersinggung ketika Trump langsung ngasih map itu begitu saja, dan Prabowo juga menerima gitu. Loh, dia bukan Lieutenant Colonel Teddy, dia bukan ajudannya Trump. Di sebelah Trump tuh ada Wapres, ya kan? Kenapa mau? Itu gestur Pak, gestur dari seorang yang merasa lebih tinggi. Padahal kalau kita board Pak, you and me is in the same level. Saya nggak lebih tinggi dari Bapak nggak lebih tinggi dari saya. Dan kita di situ tuh harus berdiskusi, berkomunikasi. Bukan saya order Bapak untuk doing something, atau saya tanpa izin Bapak melakukan apapun. Kan begitu. Tapi anehnya ya Bu ya, menurut Ibu, Spanyol itu berani loh ngelawan Trump sama Inggris. Berani dia. Nggak peduli. Lu mau putusin hukuman dagang, emang lu doang. Karena Spanyol tanpa dia bilang dia pro kepentingan nasional, hatinya, jiwanya, adabnya demi kepentingan nasional. Makanya nggak ada takutnya. Orang Pak, kalau dia udah punya faith itu demi bangsa dan negara, yang benar-benar murni demi bangsa dan negara, apapun dia korbankan. Lihat Soekarno, apa yang nggak dikorbankan seorang Soekarno untuk bangsa negara ini? Ya. Bapak pernah ke Bandung tuh, ke penjaranya yang kecil itu. Saya nggak pernah Pak, sampai saya kemarin rapat non-alignment movement conference. Jadi saya baru lihat penjaranya tuh segede meja ini. Betul nggak Pak? Ya, nggak bisa duduk. Nggak bisa gerak, nggak bisa duduk, nggak bisa apa. Kayaknya imagine hanya untuk melahirkan Indonesia, lalu sekarang kita punya Indonesia, terus hanya, nanti kalau gua ngomong takut. Even termasuk menyampaikan duka cita atas meninggalnya pemimpin sebesar dan sehebat itu. Ali Khamenei ya, yang baru dilakukan hari Rabu kemarin ya. Didahului oleh Ibu Mega. Ibu Mega itu negarawan sejati. Untung ada Ibu Mega, untung ada Pak Yusuf Kala. Paling tidak ada yang mewakili presiden kita kelima menyatakan gitu. Dengan surat Ibu yang begitu indah ya. Saya melihat Ibu tuh bikin itu kayaknya dalam banget tuh suratnya. Gitu. Ya Bu. Menurut Ibu, sedemikian tergantungankah Indonesia ini ke Amerika sehingga kemudian apapun masukan yang diberikan oleh banyak kalangan pada Pak Prabowo membuat Pak Prabowo tetap bergeming? Saya nggak tahu Pak, kalau saya lihat sekarang misalnya Board of Peace Amerika, siapa di samping Trump? Nama-nama tuh keluar. Bosnya Ventura lah, inilah itulah, mantan penasehat lah, itulah inilah itulah. Nah,
Di sebelahnya Israel, keluar nama-nama. Mantan Panglima IDF, mantan Ketua Mossad, ya kan? Coba deh Bapak cek lagi ya. Jadi keluar tuh nama. Saya pengen tahu, kalau Pak Prabowo kita klik, kok nggak keluar nama di samping-sampingnya siapa? Mbok ya ada misalnya Martinata Legawa misalnya, ya kan? Ada siapa nih misalnya mantan Panglima kita misalnya nih Andika Perkasa atau Yudo Margono gitu kan? Karena dia Panglima dari Angkatan Laut. Saya mungkin bisa lebih tenang gitu Pak. Terus masuk ada Pak Purbaya misalnya yang menjaga ekonomi. I don't know lah. Tapi seseorang yang ada di situ advising him untuk on the right track gitu loh. Ini nggak ada. Jadi kalau Bapak cari itu saya bisa baca. Tadi saya bilang saya bisa baca siapa yang dampingi Trump, saya bisa baca yang dampingi Netanyahu, saya bisa baca yang dampingi siapapun ya, di sana. Iya. Gitu loh. Ya. Bu, menurut Ibu, apakah pengiriman tahap pertama 8.000 anggota TNI kita ke Gaza itu bakal dilakukan atau menurut perkiraan Ibu ini? Ya, karena dia udah janji loh Pak Prabowo di depan pertemuan BOP yang pertama, betul nggak? Saya nggak tahu Pak, tapi sekali lagi kalau kita tuh nggak menggunakan momentum ini ya, jadi gini loh, momentum tuh nggak bisa lama Pak. Namanya Tuhan tuh memberikan momentum tuh nggak pernah lama. Hitungan tuh second, kalau nggak beberapa saat saja, beberapa mungkin adalah hitungan 1-2 hari. Jadi nggak boleh kehilangan. Harusnya dengan board of peace menjadi board of war, disitulah exit door kita. Peluang kita untuk kita untuk exit langsung. Sebentar, gue masuk itu karena janji lu kita jadi board of peace nih, mau ngedamain Palestina. Ini boro-boro Palestina damai, lu bikin Mandala perang baru, which is Iran gitu loh. Ini nggak main-main gitu kan? Saya keluar kalau gini karena lu nggak komit. Kan bisa begitu dia kepala negara. Kalau dia bisa gebrak meja untuk rakyat Indonesia, kenapa nggak bisa gebrak meja buat Trump? Gitu loh Pak. Maksud saya kita kan ada dignity gitu loh. Nah, kedua ya kan, kalau Bapak bilang tentang tentara, saya cuma khawatir satu Pak, kita itu bukan board of peace itu bukan PBB. Yang akan jaga mereka itu dari aturan perang tuh gimana? Aturan perang tuh kan beda Pak. Aturan perang di negara sini sama aturan perang dalam konteks regional atau internasional itu kan beda. Ada pakem-pakem yang berbeda. Yang saya bahas misalnya, apakah trainingnya udah cukup? Ya Pak ya. Apakah kemudian equipment kita cukup, peralatan perang kita cukup? Lalu siapa yang beliin? By the way, kalau UN Pak, itu kita beli atau apa itu kan diganti. Ya kan kita memang biayai diri kita sendiri sesuai komitmen, betul kan begitu kan? Nah itu makanya aku bilang emang ke Indonesia kekurangan PR nih PR kita tuh masih banyak banget Pak. Yang contoh ya, daripada deploy 8.000 ke BOP, saya deploy ke itu Tamiang sama Tapanuli Tengah, lebih dekat, lebih low cost, dan itu saudara lebih jelas ya. Saudara setanah air sedarah, betul nggak? Saudara seair mata. Bukan saya bilang jangan belain Palestina, jangan juga dibaca begitu. Cuman maksud saya kan kita tuh gini loh. Kita tuh jadi orang tuh punya asas prioritas. Lah kalau semua jadiin prioritas ya kita jeblok sendiri dong bego. Betul nggak Pak? Apalagi punya resource yang terbatas gitu. Tapi memang menurut Ibu payungnya ya nggak jelas juga kan kalau itu mandat satu PBB. Payung nggak jelas. Tadi saya PBB, bilang akan ada masalah apa? Tadi saya baru ngomong sampai infrastruktur ya Pak ya. Bagaimana equipment kita tadi ya kan? Bagaimana personil kita? Ya kan? Terus bagaimana misalnya sistem informasi? Udah sama belum nih sistem informasi yang kita punya dengan mereka? Terutama pada saat di field ya, di medan laga gitu loh, apapun itu. Terus doktrin kita udah ikutin itu belum? Tentara itu kan by doktrin Pak, nggak bisa cuman yang sekarang lu maju, lu mundur, nggak bisa. Tentara itu mesti jelas, hitam putih, dia nggak kenal abu-abu tentara itu. Jadi kalau doktrinnya nggak jelas, dia akan bingung. Contoh, oke lah anggap sekarang doktrinnya itu adalah doktrin untuk peacekeeping, betul? Yang katanya kemanusiaan, yang ini dan itu. Betul Pak, kalau daerahnya itu daerah biasa-biasa saja. Ini daerah yang tidak biasa. Buktinya orang di sana tuh lama sekali perang terjadi karena itu daerah bisa dari daerah yang aman, yang tadinya peacekeeping mission, bisa tiba-tiba jadi security mission karena udah jadi bahaya. Kalau masih nggak ngerti yang saya omong, tontonnya tuh film-film tentara-tentara Amerika di Afghanistan, di Irak, dimanapun ya mirip-mirip gitu sebenarnya. Tega kita mau mengirim tentara kita ke sana gitu. Contoh aja Pak, OPM. Sanggup nggak kita menghilangkan, menitik nolkan OPM hari ini? Bapak jawab coba. Nggak. Ya udah. Terus kita mau menitik nolkan di Palestina sana. Ya complicated ya gitu ya. Yang very complicated, bahasanya kita nggak ngerti. Ini yang bahasa kita masih ngerti. Ya kan? Ya. Coba.
Saya khawatirnya itu aja, dan saya itu karena saya peduli gitu. Jadi jangan dianggap seorang Profesor Koni Bakri ini lagi anti Prabowo dan BOP ya. No, jangan baca kayak gitu. Saya ini rakyat Indonesia, paspor saya masih hijau. Walaupun saya tinggal di Rusia sudah hampir 5 tahun. Tetapi saya sangat merah putih, Pak. Dan dalam hal ini saya bilang tadi, kita punya kewajiban menjaga tentara kita tuh kalau dikirim, they are very secure. Ya. Bu, saya kepingin Ibu menyampaikan closing statement di akhir ngobrol kita terkait dengan konflik yang nggak tahu sampai kapan di Timur Tengah, dan gimana harusnya posisi Republik Indonesia terkait dengan konflik di Iran dan di Timur Tengah itu, Bu. Kata closing saya cuma sederhana, perang itu dimulai dari negara bisa jatuh dan bangun. Tapi peradaban itu akan bertahan. Kita lihat hari ini Persia kuat. Itu karena dia mempertahankan peradaban, civilization-nya dia tuh dia pelihara, dia masukkan ke hati, ke pikiran dia dengan sejarah panjangnya. Nah, Indonesia harusnya copy Iran. Kita itu bangsa besar. Kalau Iran tuh tadi 2500 tahun, kita tuh pernah punya Sriwijaya Majapahit 1000 tahun, 800 tahun. Jadi kita juga bukan bangsa kaleng-kaleng, Pak. Semangat itu yang kita mesti ada, sehingga nggak usah takut kalau memang kita mesti mutusin maju dan mundur lagi di BOP apa segala macam itu. Your question itu kan bikin orang, mohon maaf ya, kalau saya tanya jadi kayak orang jadi kok jadi serba salah, serba takut, padahal kita harusnya punya confidence untuk menyatakan dan find out that this is your fault, is not my fault gitu. Ya. Itu Pak, kalau saya posisinya. Ya. Makanya saya setuju banget sama MUI, jarang-jarang saya setuju sama MUI. Sekali ini saya benar-benar viva MUI pokoknya. Oke. Bener, keren ya, itu. Keren ya. Iya. Baik, terima kasih Profesor Dr. Koni Bakri atas ngobrol kita dalam kesempatan hari ini. Moga-moga ini menjadi satu referensi utama lah buat pemerintah Republik Indonesia, terutama Pak Prabowo lah, dalam menyikapi situasi yang tidak pasti di Timur Tengah ke depan. Baik, terima kasih. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua, dan apapun yang terjadi, tetaplah bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.